Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah,
Polda Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat,
Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut,
kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos.
Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra,
Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian,
dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu,
Total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa,
korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama tim hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga,
Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu,
polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang.
Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu,
Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu.
Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional.
Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi,
keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu,
tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan.
Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan dua orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan dua orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait dua orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024.
Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat.
Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah,
Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat,
Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut,
kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos.
Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu,
tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian,
dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu,
total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa,
korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama tim hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga,
Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu,
polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang.
Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu,
Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu.
Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional.
Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi,
keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu,
tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan.
Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan dua orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan dua orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait dua orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024.
Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat.
Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah,
Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat,
Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut,
kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos.
Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu,
tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian,
dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu,
total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa,
korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama tim hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga,
Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu,
polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang.
Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, Tim Hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu,
Ketua Tim Hukum Beni Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Beni Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Beni Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Beni Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Beni Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bela 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Beni Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bela 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Beni Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Beni Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim Hukum Beni Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bela 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Beni Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Beni Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Beni Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Beni Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu.
Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional.
Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi,
keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu,
tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan.
Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan dua orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan dua orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait dua orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, Tim Hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024.
Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat.
Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah,
Polda Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat,
Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut,
kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos.
Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu,
tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian,
dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu,
total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa,
korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama tim hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga,
Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, Tim Hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu,
polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang.
Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu,
Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu.
Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional.
Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, Tim Hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi,
keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu,
tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan.
Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan dua orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan dua orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait dua orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024.
Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim Hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat.
Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah,
Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat,
Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut,
kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos.
Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu,
tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak Kepolisian Daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian,
dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu,
total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. Satu di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa,
korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama tim hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 di antaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 di antaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 di antaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga,
Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu,
Polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang.
Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu,
Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu.
Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional.
Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, Tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi,
keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan, tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu,
tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. Satu diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan.
Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan dua orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan dua orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait dua orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media, termasuk media Tempo.co yang diduga awalnya memberitakan soal keberadaan 2 orang itu. Kami mendesak agar informasi terkait 2 orang tak dikenal yang berada di lokasi sebelum kejadian, sebagaimana diberitakan, ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, lanjut Hendra. Ketiga, tim hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini. Pihaknya juga mendesak agar Mabes Polri turut dilibatkan guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Kami mendukung penuh kerja kepolisian, dan kami meminta agar Mabes Polri memberikan sumber daya yang memadai agar kasus ini bisa diungkap dengan terang benderang, tegasnya. Keempat, Hendra Karyanga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, pada tanggal 27 November tahun 2024, dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Jangan sampai ada informasi yang salah atau narasi yang tidak benar menyebar di tengah masyarakat, terutama dalam suasana menjelang Pilkada. Percayakan kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja dengan baik, pungkas Hendra. Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Malut. Benny Laos dan rombongan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Asri Effendi mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan. Kita juga dibantu Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dan 3 personel dari Bitlab 4 di Reskrimum Polda Sulut, kata Asri Effendi di Kota Ternate, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Polisi juga akan meminta keterangan ahli soal penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya. Hal ini agar kesimpulan kita sesuai dan didukung dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan, terang Asri Effendi. Speedboat Bella 72 terbakar saat berada di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, siang. Insiden itu mengakibatkan 6 orang meninggal, termasuk Benny Laos. Berdasarkan data Polda Malut dan BPBD Taliabu, total korban yang telah dievakuasi dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi calon gubernur Malut Benny Laos sebanyak 36 orang. Dari 36 nama korban itu, 6 orang meninggal. 1 diantaranya adalah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Sedangkan 30 orang lainnya selamat. Namun 9 diantaranya sempat ditangani tim medis setempat. Tim hukum Benny Laos minta polisi usut tuntas soal speedboat meledak. Terbakarnya speedboat Bella 72 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyisakan kecurigaan. Insiden itu membuat merenggut 6 orang korban jiwa. 1 diantaranya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Oleh karena itu, Ketua Tim Hukum Benny Laos yakni Hendra Karyanga mengungkapkan beberapa poin penting terkait insiden naas itu. Pertama, Tim Hukum Benny Laos menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa, korban luka, dan korban selamat atas insiden ini. Kami atas nama Tim Hukum Benny Laos, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk calon gubernur Alem. Bapak Benny Laos, ungkap Hendra, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, di Ternate. Kedua, tim hukum mendesak kepolisian daerah, Polda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini. Ada 2 orang mencurigakan. Tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan 2 orang tak dikenal di sekitar speedboat sebelum terjadinya kebakaran, seperti yang diberitakan media,